Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menyajikan edukasi-edukasi yang sangat mencerdaskan kita dan juga sangat menghibur hati kita. Teman-teman, di video kali ini kita akan sedikit memberikan informasi dengan bahasan tentang betapa meningkatnya secara drastis umat muslim yang terjadi di Inggris ini, di negara Inggris ini, dan juga ternyata seiring meningkatnya pemeluk agama Islam di Inggris juga meningkat pula kebencian tentang agama Islam ini, teman-teman. Bahkan sekarang ini sedang heboh dibahas di dunia internasional, jumlah umat muslim di Inggris ini tiba-tiba meningkat dengan sangat pesat, bahkan sampai orang-orang muslim ini bisa menduduki posisi yang sangat penting di parlemen, di pemerintahan Inggris. Ini bagaimana bisa terjadi, teman-teman? Seperti yang kita ketahui, yang dahulu umat muslimnya ini sungguh sangat minoritas, kenapa sekarang bisa berkembang dengan perkembangan laju yang sangat pesat? Dan ternyata semua ini berawal dari berdatangannya sejumlah imigran yang beragama Islam, dan mereka ini pindah ke Inggris dan menetap di sana dan beranak pinak sehingga menjadi komunitas yang sangat banyak. Dan ditambah pula dengan bentuk dakwah mereka, yaitu dengan menunjukkan akhlak dan tingkah laku yang sangat terpuji, teman-teman. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya di kalangan non-muslim yang selama ini belum mengenal Islam, mereka hanya mengenal melalui sosial media tentang agama Islam, bahwa Islam ini adalah agama yang sangat mengajarkan kekerasan ataupun stigma yang sangat tidak baik tentang Islam ini. Dan ternyata dengan dakwah akhlak yang para imigran muslim ini lakukan, lambat laun masyarakat Inggris mulai memahami dan tertarik dengan ajaran Islam dan mulai memeluk agama Islam dengan sukarela, teman-teman. Namun demikian, seiring berkembangnya Islam di Inggris, ternyata berkembang pula Islamophobia, pembenci-pembenci Islam pun ini mulai bertumbuh, teman-teman. Sick of all these Muslims coming to our country, turning our churches into mosques. Dan akhir-akhir ini terjadi tren baru, yaitu perubahan gereja menjadi masjid di Inggris. Itu bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Umumnya, pengubahan tempat ibadah ini dilakukan setelah sebelumnya terbengkalai dan dibeli oleh komunitas muslim. Menurut pemberitaan Detik Hikmah 2023 lalu, sebuah gereja Metodis Victoria di Bradford, Inggris, yang sudah berusia sekitar 150 tahun akan diubah menjadi masjid setelah terbengkalai semenjak tahun 2020. Pemugaran gereja-gereja yang ditinggalkan jemaatnya di Inggris untuk dijadikan masjid sampai saat ini terus terjadi. Fenomena ini dikarenakan penurunan yang sangat drastis jumlah pemeluk agama Kristen di Inggris. Ada yang menjadi agnostik dan ada sebagian besar berpindah ke Islam. Baiklah, teman-teman, sekarang ini mulai saja kita bahas hal ini agar mudah dipahami dan enak disimak. Kita mulai bahas dari sisi perpolitikannya dulu. Teman-teman, ternyata seiring diterima dan diakuinya agama Islam di sana, itu mempengaruhi dan sangat berdampak pada perpolitikan di Inggris, yang mana di pemilu tahun 2024 kemarin itu dipastikan ada 25 orang politisi yang berhasil menduduki kursi di parlemen Inggris. Ini adalah momen yang sangat bersejarah sedari tahun 2019 yang lalu. Politisi ini berasal dari berbagai partai, 18 orang dari partai buruh,
2 orang dari Partai Konservatif, 1 orang dari Partai Demokrat Liberal, dan 4 yang lainnya dari calon independen. Ini menjadi sejarah baru di dalam pemerintahan Inggris tentang keberagaman agama di dalam parlemen Inggris. Dan tentu saja ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah pemeluk agama Islam di sana. Dan inilah beberapa orang yang menjadi dan mendapat posisi yang sangat strategis di pemerintahan Inggris. Yang pertama adalah Sadiq Aman Khan. Beliau ini menjadi wali kota London dari tahun 2016, yang mana sebelumnya dia ini menjabat sebagai anggota parlemen untuk daerah Tooting dari tahun 2005 sampai dengan 2016. Dan dia ini berasal dari Partai Buruh. Dan dia ini termasuk dalam daftar 100 orang berpengaruh di dunia versi Time tahun 2018. Dan kemudian di tahun 2021 dan sampai tahun 2024 terpilih kembali menjadi wali kota London pertama yang menjabat di 3 periode berturut-turut. Dikarenakan kebijakan Sadikan ini mampu mengurangi jumlah kendaraan dan kemacetan, sehingga polusi udara di London bisa menjadi sangat berkurang. Sadikan ini di tahun 2025 atas berkat jasa dan prestasi politiknya mendapat gelar bangsawan New Year Honor, dan dialah wali kota pertama yang mendapatkan gelar tersebut. Yang kedua adalah Magid Magid. Jadi Magid Magid ini adalah seorang politisi, tetapi juga seorang aktivis yang berdarah Somalia Inggris yang menjabat sebagai wali kota di Sheffield dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019. Beliau ini lahir di Burau, Somalia, yang mana keluarganya datang ke Inggris untuk mencari suaka pada tahun 1994. Kemudian Magid ini bergabung dengan Grand Party of England and Wales di tahun 2014. Magid ini menjadi sorotan dikarenakan dialah orang pertama yang beretnis Somalia termuda dan menjadi anggota dewan dan mampu menduduki jabatan yang sangat penting. Inilah 2 orang yang ini teman-teman, yang 2 orang Islam yang menjadi politisi di parlemen Inggris. Yang ketiga adalah Humza Yousaf. Humza Yousaf dilantik sebagai First Minister atau Menteri pertama Skotlandia. Meskipun dia ini adalah Menteri Islam pertama yang dilantik, tetapi sebelumnya Inggris juga pernah melantik seorang Perdana Menteri dari agama Hindu yang pertama yang bernama Rishi Sunak. Yousaf ini sendiri lahir di daerah Glasgow pada tahun 1985 dan ayahnya berasal dari Pakistan dan ibunya berasal dari Afrika Timur. Keluarganya ini termasuk ke dalam gelombang migran dari Asia Selatan yang pergi ke Inggris dikarenakan mengalami diskriminasi. Setelah negara mereka merdeka dan kemudian mereka mencari suaka di negara lain dan terdamparlah mereka di negara Inggris. Di masa kecilnya, dialah satu-satunya murid di sekolah dasar yang bukan asli orang Inggris alias imigran. Namun dengan keteguhan hati dan tekad yang bulat, akhirnya Yousaf ini pun bisa menjalani sekolah sampai di bangku kuliah. Dan di bangku kuliah inilah di University of Glasgow, di universitas yang sangat disenanginya, meskipun dia ini orang tuanya menginginkan Yousaf menjadi seorang pengacara, tetapi beliau ini mengambil jurusan politik yang sangat dia senangi. Namun Yousaf lebih memenuhi mimpinya. Yousaf ingin memenuhi impinya untuk berguna buat negaranya yang sekarang menjadi tempat dia tinggal. Dan akhirnya
bergabunglah beliau dengan organisasi SNP yang mendukung kemerdekaan Skotlandia pada tahun 2005. Sekedar informasi, Skotlandia ini adalah salah satu negara Inggris Raya yang ya sama seperti itu, seperti Amerika Serikat, ada negara-negara bagiannya seperti California, Texas, Florida, tapi semuanya di bawah kekuasaan Amerika Serikat. Dan singkat cerita, pada tahun 2011 Yusuf ini terpilih menjadi anggota parlemen Skotlandia, dan Yusuf ini memegang beberapa jabatan di pemerintahan dan akhirnya menjadi First Minister, Menteri Kesehatan. Paling tidak inilah beberapa orang Islam yang mendapat posisi penting di pemerintahan Inggris. Tingginya partisipasi Islam di dalam perpolitikan di Inggris ini dikarenakan dukungan terhadap Palestina, yang mana warga masyarakat Inggris mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan melakukan demonstrasi yang turun ke jalan dan menyerukan kemerdekaan negara Palestina, meskipun pemerintahannya sendiri adalah merupakan sekutu daripada Israel. Dan siapa sangka yang awalnya masyarakat Inggris yang melakukan demo ini hanya sekedar menunjukkan rasa kemanusiaan dan solidaritas atas kekejaman yang terjadi di Gaza, ternyata justru berdampak besar pada perpolitikan di Inggris. Dan begitu meningkatnya dari hari ke hari popularitas Muslim di sana, warga masyarakat Inggris tampak begitu respek dan mengagumi ketabahan warga Palestina yang dengan ketabahan dan kesabaran menghadapi perang yang sedang terjadi di sana. Dan dari rasa simpati inilah mereka mulai penasaran dan mulai mempelajari agama Islam, yang selama ini mereka mempunyai anggapan bahwa Islam itu adalah kejam, apalagi setelah kejadian di Amerika yang mengabarkan dan menuduh bahwa pengeboman yang terjadi di sana dilakukan oleh orang-orang Islam. Dan ternyata Raja Inggris yang saat itu adalah Raja Charles telah belajar Al-Quran dan belajar bahasa Arab, bukti ketertarikan beliau terhadap agama Islam. Dan Raja Charles ini adalah salah satu penggemar biografi Rasulullah SAW karya Martin Link, yang juga dikenal dengan Abu Bakar Siraj Aldin. Beliau ini adalah orang sufi Inggris yang terkenal dan mempunyai tugas yaitu menjadi penjaga naskah-naskah timur di perpustakaan Inggris. Raja Charles ini juga mendirikan School of Traditional Arts di dekat Regent Park yang mengajarkan seni tradisional Islam sampai ke tingkat magister atau S2. Raja Charles juga menjadi pelindung bagi Oxford Center for Islamic Studies, yang mana dia mendukung program Young Muslim Leadership. Keberpihakan Raja Inggris, yaitu Raja Charles, terhadap Muslim ini juga bisa kita lihat dari beberapa pernyataan yang dia buat selama beberapa tahun terakhir, yang mana Raja Charles ini menolak pandangan dan anggapan bahwa Islam sedang berperang dengan dunia barat. Karena setelah Raja Charles ini banyak belajar tentang agama Islam, beliau menganggap bahwa agama Islam, Kristen, dan Yahudi adalah memiliki perbedaan yang sangat tipis atau sedikit saja. Dan karena pemikiran beliau inilah Raja Charles mendesak orang-orang barat untuk melihat kebenaran Islam, sebab prinsip utama hukum Islam diambil dari Al-Quran yang mengajarkan keadilan dan kasih sayang. Ini juga peran aktif dari Raja Charles ini untuk mengurangi Islamofobia, para pembenci Islam yang selama ini telah terdoktrin kebencian terhadap umat Islam. Semakin banyak umat Islam yang berpartisipasi di dalam perpolitikan Inggris, ternyata
tidak membuat Islamophobia ini menurun, tetapi tetap saja ada yang selalu menghembuskan isu-isu tentang Islam radikal. Namun demikian, usaha daripada Raja Charles sedikit banyak membuat masyarakat Inggris non-Muslim yang tadinya buta tentang Islam, mereka mulai belajar tentang agama Islam, paling tidak mulai membaca dan mencari tahu tentang Islam yang benar. Tantangan yang sangat besar bagi kehidupan umat Muslim ketika minoritas seringkali di berbagai tempat mendapat diskriminasi. Tetapi bagaimana dengan apabila non-Muslim yang minoritas? Bagaimana mereka bisa, kita lihat, bisa hidup damai dan tentram sebagaimana kita lihat di negeri yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Dan bahkan mereka justru yang berani mulai menjalankan misionaris secara diam-diam dan juga bahkan secara terang-terangan. Inilah teman-teman, bagaimana fenomena ini kita rasakan di lingkungan kita sendiri. Umat non-Muslim ini meskipun minoritas di sini, mereka selalu mengambil kesempatan untuk melancarkan misi-misi secara terselubung ataupun terang-terangan. Demikianlah pembahasan kali ini teman-teman. Kita lanjutkan di video-video yang akan datang, bagaimana kita akan lihat lagi bahasan-bahasan menarik yang lainnya. Saksikan terus channel Diskusi Lintas Iman yang sementara ini kita bahas di luar-luar pengetahuan tentang perdiskusian di negeri kita ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.